Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, saya dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Husada Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien Tuan S dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 di Ruang Melati RSUD Dr. Haryono Lumajang. Lanjut, kita bahas tentang kasus asuhan keperawatan pada Tuan S dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 di Ruang Melati RSUD Dr. Haryono Lumajang. Kemudian pada kasusnya, Tuan S, 31 tahun, duda, dengan keluhan kaki kesemutan dan mati rasa sejak 1 bulan yang lalu, disertai dengan badan terasa lemas, kaki sering kesemutan, terutama saat setelah duduk bersila atau jongkok dalam waktu lama. Pasien juga mengaku terkadang tidak terasa sakit jika kakinya tersandung benda. Pasien juga mengaku adanya keluhan sering haus, sering terasa lapar, dan sering BAK pada malam hari lebih dari 3 kali, dan tidak memperhatikan seberapa banyak kencing yang keluar. Kemudian gangguan penglihatan mulai dirasakan pasien. Pasien merasa pandangan berputar dan merasa benda-benda di sekitarnya bergoyang. Klien mengaku klien awalnya tidak mengetahui penyakitnya dan kadar gula darahnya tinggi. Klien tetap mengkonsumsi makanan yang manis. Pasien rutin berobat ke dokter untuk meminum obat diabetes. Namun, dalam 1 bulan ini, pasien mengaku berhenti minum obat tersebut. Pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang parkir di pasar, kemudian kebiasaan tidur larut, perilaku mengkonsumsi kopi, suka makan makanan yang manis, dan makan makanan ringan setiap malam, dan tidak juga luput merokok 10 batang per hari, serta tidak pernah berolahraga teratur tidak disangkalnya. Ibu kandung Tuan S memiliki riwayat penyakit yang sama, berupa diabetes, sedangkan riwayat darah tinggi pada orang tua tidak ada. Untuk masalah kesehatan keluarga jarang berobat ke dokter. Sejak 8 bulan yang lalu, diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes. Dan diketahui juga karena memiliki riwayat sering buang air kecil, banyak minum dan banyak makan, sedangkan berat badan cenderung menurun, serta dari pemeriksaan gula darah sewaktu itu mencapai 333 mg per desiliter. Kemudian telah berobat ke rumah sakit dan diberikan obat diabetes yaitu metformin 3x1 dan glibenclamid 1x1. Kemudian pasien juga mengatakan sebelum sakit pasien makan 3 kali sehari, dan selama di rumah sakit pasien hanya makan separuh porsi, dan tidak luput juga pasien merasa mual dan ingin muntah. Pasien mengaku tidak rutin minum obat diabetes, disertai memiliki pola makan dan pola hidup yang kurang baik. Selain itu, pasien mengaku baru menyelesaikan pengobatan TB parunya sejak 1,5 bulan yang lalu dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Pemeriksaan fisik pasien, kesadaran kompos mentis, berat badan 58 kg, tinggi badan 168 cm, kesan gizi normal, PBI atau berat badan idaman, IMT, indeks massa tubuh normal 20,5, kemudian tekanan darah 120 per 80 mm Hg, kemudian nadi 100 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, status generalis pasien didapatkan kepala, mata, hidung, mulut, leher, dan bagian dada, jantung, dan paru, pasien dalam batas normal. Status neurologis menunjukkan hiperestesia pada regio pedis dextra dan sinistra. Gula darah puasa pasien 256 mg per desiliter. Diagnosis kerja dari pasien ini adalah diabetes mellitus tipe 2 dengan neuropati diabetikum. Baiklah teman-teman, kita akan membahas selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan.
Diagnosa keperawatan pada kali ini adalah diagnosa keperawatan yang akan muncul pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu 1. Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dibuktikan dengan kurang patuh pada rencana manajemen diabetes. Yang kedua, risiko kekurangan volume cairan hipovolemia dibuktikan dengan gangguan absorpsi cairan. Yang ketiga, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan perubahan hormonal dibuktikan dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan akhir pencendera fisiologis dibuktikan dengan bersikap proteif dan tampak meringis. Yang kelima, risiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis mellitus. Baiklah teman-teman, di dalam diagnosa keperawatan terdapat analisis data. Di dalam analisis data ini ada data subjektif, objektif, etiologi, dan masalah keperawatan. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan salah satu contoh analisis data yang berhubungan dengan diagnosa yang pertama. Masalah keperawatan, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Di sini data subjektifnya, riwayat penyakit diabetes sejak 8 bulan yang lalu, klien mengeluh kaki kesemutan dan badan lemas, sering BAK, kemudian klien suka mengkonsumsi kopi, makanan manis, merokok 10 batang per hari, kemudian pasien mengatakan tidak pernah berolahraga. Dan di bagian data objektifnya, pasien tampak lemas, gula darah sewaktu 333 mg per desiliter, gula darah puasa 256 mg per desiliter. Kita lanjutkan di bagian etiologinya. Pola hidup tidak sehat, sel beta di pankreas terganggu, menimbulkan defisiensi insulin, retensi insulin, kemudian hiperglikemia, dan kadar glukosa darah tidak terkontrol sehingga mengakibatkan terjadinya penyakit ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kita akan membahas topik berikutnya yaitu intervensi keperawatan. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh 2 intervensi. Dilanjutkan, kita bahas di bagian diagnosa yang pertama yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan glukosa darah puasa dibuktikan dengan kadar glukosa dalam darah atau urin tinggi. Lanjut di bagian tujuan dan hasil kriteria. Setelah tindakan keperawatan selama 3x24 jam, kestabilan kadar glukosa darah, ekspektasi meningkat, kriteria hasilnya yaitu mengantuk, pusing, lelah atau lesu, kemudian rasa lapar. Kemudian di bagian interferensi keperawatan manajemen hiperglikemia, observasinya yaitu yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia dan situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat. Yang kedua, monitor kadar glukosa tanda gejala hiperglikemia, kemudian intake outputnya cairan dan keton urin, dan bisa kadar analisa gas darahnya, elektrolit, serta tekanan darah ortostatik. Kemudian di bagian terapeutiknya yaitu yang pertama, berikan asupan cairan oral. Yang kedua, fasilitasi ambulasi jika ada hipertensi ortostatik. Dilanjutkan di bagian edukasinya yaitu yang pertama, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg. Kemudian yang kedua, anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri, kepatuhan terhadap diet dan olahraga, serta indikasi dan pentingnya pengujian keton urin serta pengelolaan diabetes. Kita lanjutkan di bagian yang kedua. Yang bagian kedua ini saya ambil diagnosanya resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis mellitus. Kemudian di bagian tujuan dan hasil kriterianya yaitu tingkat infeksi, ekspektasinya menurun,
Kriteria hasilnya demam, kemerahan, nyeri, dan bengkak. Lanjut di bagian intervensi keperawatannya, yaitu manajemen imunisasi atau vaksinasi. Observasinya yaitu identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi serta kontraindikasi pemberian imunisasi. Yang kedua, identifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan. Kita lanjutkan di bagian terapeutiknya. Bagian terapeutiknya, yang pertama berikan suntikan pada bayi di bagian paha anterolateral. Yang kedua, jelaskan imunisasi pada interval waktu yang tepat. Dilanjutkan di bagian edukasinya, yaitu 1. Kelaskan tujuan, manfaat, reaksi yang terjadi, jadwal, dan efek sampingnya. Kemudian yang kedua, informasikan imunisasi yang diwajibkan pemerintah. Imunisasi yang melindungi terhadap penyakit namun saat ini tidak diwajibkan pemerintah. Yang ketiga, informasikan vaksinasi untuk kejadian khusus. Dan yang keempat, informasikan penundaan pemberian imunisasi tidak berarti mengulang jadwal imunisasi. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan di bagian bab implementasi dan evaluasi keperawatan. Baiklah teman-teman, kita lanjut di pembahasan implementasi dan evaluasi keperawatan. Kita buka dulu di jam pertama, bagian pertama. Hari pertama sampai hari ketiga, pelaksanaan keperawatannya yaitu yang pertama, memonitor kadar gula darah sesuai indikasi. Yang kedua, memonitor tanda dan gejala hiperglikemi, poliuria, polidipsi, polifagi, kelemahan, letargi, malaise, dan pandangan kabur atau sakit kepala. Selanjutnya nomor 3 yaitu memberikan insulin sesuai resep. Yang keempat, menginstruksikan pada pasien dan keluarga mengenai manajemen diabetes. Yang kelima, mengajarkan pasien membuat diary makanan yang dikonsumsi. Kemudian kita lanjut di bagian evaluasinya, yaitu hari pertama sampai hari ketiga, subjek pasien mengatakan ada perubahan meningkat dan membaik. Dari awal di hari pertama sudah merasakan sampai lemas dan kesemutan di kakinya. Kemudian selama perawatan di hari kedua sampai hari ketiga ada perubahan dan ini sudah tidak terlalu merasakan sampai lemas dan kesemutan di kakinya. Bagian objektifnya, gula darah puasa 99 mg per desiliter, gula darah sewaktu 144 mg per desiliter. Analisisnya, masalah teratasi. Kemudian perencanaan, lanjutkan diet makan dan pantau pemenuhan nutrisi pasien. Lanjut di jam berikutnya, 1. Memonitor warna dan suhu kulit. Yang kedua, memeriksa pakaian yang terlalu ketat. Yang ketiga, memonitor sensasi tumpul atau tajam dan panas serta dingin yang dirasakan pasien. Yang keempat, memonitor adanya parestesia dengan tepat. Yang kelima, menginstruksikan pasien dan keluarga untuk memeriksa kulit setiap harinya. Yang keenam, menganjurkan pasien dan keluarga untuk mengenai bagaimana pentingnya perawatan kaki. Kemudian di evaluasinya, hari pertama sampai hari ketiga, subjek pasien mengatakan adanya perubahan yang meningkat dan membaik pada kondisinya. Di hari pertama, klien mengatakan sering merasakan iritasi kulit dan perubahan pigmen kulit yang drastis. Kemudian, setelah adanya perawatan, di hari kedua sampai hari ketiga, klien mengatakan sudah tidak terlalu sering merasakan iritasi kulit atau perubahan pigmen kulit dan akhirnya kulit kembali normal. Kemudian analisisnya masalah dapat teratasi dan perencanaan, lanjutkan intervensi untuk mengurangi diuresi dan diakhiri pengoptimalan serta penyembuhan atau pemulihan keperawatan.